tahun nggak kerasa nggak sih setiap ulang tahun ini makin bertambah umur apa sih sebenarnya? Kalau umur pasti berasa lah ya, umur terus bertambah. Itu udah tidak bisa kita tolak, udah garis takdir semua manusia bahwa tiap tahun umur kita akan bertambah angkanya. Tapi bagaimana pola pikir kita adalah kita selalu muda terus. Aku selalu berpikirnya muda gitu. Jadi biar terus muda, tapi hidup terus berjalan kan. Kita harus terus berkembang, jangan merasa di titik aman. Ini hari ini teman-teman pada ngumpul, susah nggak sih ngumpulinnya Kak, dan gimana persiapan buat pestanya tadi? Persiapannya tuh hari Senin. Sebenarnya tuh kemarin itu seminggu sebelumnya, setelah tanggal 7 itu mau bikin acara, tiba-tiba saya harus ngerayain sama temen yang lain. Ya itulah, saya bersyukur banget banyak teman-teman yang sayang sama saya gitu, yang ya sampai hari ini saya bikin acara, ini baru acara saya sendiri. Itu yang teman-teman yang mereka mau bikin acara tapi nggak bisa, gagal terus karena sayanya pergi. Akhirnya hari ini kumpul semua dan saya ngundang itu di hari Senin, ini hari Kamis ya, alhamdulillah mereka semua bisa datang. Hampir semuanya datang sih. Ada yang mungkin karena halangan, sakit, dan memang ada kerjaan nggak bisa hadir gitu. Apa sih sebenarnya yang jadi harapan kakak di ulang tahun yang sekarang? Harapannya ya pastinya saya mau sehat, panjang umur, dan saya bisa berkarya lagi. Saya bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang single parent bahwa hidup itu kita harus terus berjalan, kita nggak boleh stuck di sini, kita tidak boleh galau-galauan itu mungkin ABG boleh, tapi kalau sudah menjadi mommy nggak boleh ada kata-kata galau buat kalian. Pak, di ulang tahun yang sekarang ada siapa aja mungkin tadi yang hadir? Yang hadir ada Tata Janeta, ada Catherine Wilson, ada Anita Hara, ada teman saya yang dari Surabaya, itu cici saya, terus ada teman-teman semuanya, dari teman yang dulu dari 2008 sampai sekarang itu masih ada terus sama saya berteman gitu, semua hadir. Itu adalah sebagian yang nggak hadir karena mungkin ada yang tadi saya bilang gitu kan. Banyak banget deh pokoknya, seneng banget dan alhamdulillah walaupun acaranya sederhana tapi ya teman-teman bisa hadir gitu. Sebenarnya kan ulang tahun tanggal 7 ya, mungkin dirayainnya tadi katanya 3 kali. 3 kali ya, malam tanggal 7. Sebenarnya tanggal 6 kan saya kerja dulu tuh di Bandung. Tiba-tiba tanggal 7 dibikinin acara, malam tanggal 7-nya tuh dibikin acara di atas. Tiba-tiba ke bawah lagi dibikin acara lagi, beda teman saking banyaknya teman gitu kan. Terus udah gitu saya mau bikin acara di sini. Mau bikin acara di Parle tuh udah ngomong sama orang Parlenya tuh bilang, nanti ya saya tanggal ini ya, tanggal 9 ya. Tiba-tiba cancel dulu ya, sayanya mau terbang ke Singapura nih. Terus ngerayain di sana gitu. Terus bentar ya, saya mau luar kota nih gitu. Karena teman-teman kan banyak gitu loh. Jadi kayak yang udah kesini dan saya yang membuktikan lah, kayak mereka juga hadir gitu tuh sebagai bukti bahwa mereka tuh ternyata sayang, bener-bener sayang sama aku saat aku sendiri. Ternyata mereka ada semua gitu. Nggak boleh galau-galau Sinta Bahir, air matanya tuh mahal. Kalau keluar air mata harus keluar berlian. Tapi sebetulnya kepikiran nggak sih Kak? Apa? Kepikiran nggak sih maksudnya ulang tahun malah tanpa pendamping gitu? Enggak sih, malah kelihatan happy banget. Nggak pingin ada pasangan dulu gitu. Nggak ada kepikiran kayak lupa semuanya. Udah lupa semuanya, dan itu terima kasih, kayak aku tuh gampang menghapus nama orang, menghapus semua memori-memori itu diganti dengan memori yang baru gitu. Seneng deh. Dan tadi Kak Sinta bilang nggak mau galau-galau nih. Iya. Tapi ada apa sih yang dalam diri mungkin yang jadi refleksi di usia 37 sekarang 38? Yang refleksi adalah jangan mudah percaya dengan orang, dan jangan buru-buru untuk menentukan komitmen untuk berpasangan, karena itu efeknya akan merugikan diri sendiri gitu, dan merugikan banyak orang. Apalagi kayak saya membangun karir capek-capek ya kan, membawa orang yang nggak jelas dari mana arahnya ya kan, nggak tahu tujuannya apa. Dia datang dalam hidup saya yang akhirnya juga membuat nama saya menjadi kurang baik lah di mata masyarakat gitu. Orang kan tidak adalah semua perempuan juga berharapnya, bercita-cita dari dulu ketika dewasa menikah sampai hari tua ya kan, ternyata di perjalanan itu berpisah gitu. Pokoknya sudahlah, cukup, itu pembelajaran yang luar biasa buat saya. Dan menjelang usia 40 nih Kak Sinta, gimana sih mungkin untuk menjaga tips anak muda sendiri? Ada
Tips khususnya? Menjaganya adalah dari pola makan. Memang dari usia 25 tahun saya udah menjaga pola makan, dan tidak yang orang kan edik ya, dia suka makanan instan gitu. Saya enggak, saya suka makanan-makanan yang masak sendiri, dan nasi mungkin udah mulai dikurangin karena makin berumur, usia bertambah itu lemak pun bertambah ya. Air minum aja bisa jadi berat badan bisa naik, jadi semua itu sekarang udah mulai diatur. Jadi dalam 1 bulan itu aku makan daging 1 kali gitu, jadi makan ini dan nasi mungkin tetap karena perutnya udah dari bayi, dari kecil ya kan dikasihnya nasi, susah kalau nggak makan nasi, jadi sehari sekali aja nasinya gitu. Olahraga itu pasti, olahraga itu udah bukan gaya hidup tapi sebuah kewajiban, udah kayak makanan yang harus olahraga. Nah Kak tadi bilang di umur 37 kemarin apalagi ada permasalahan itu gitu ya, membuat Kak Sita jelek di mata masyarakat. Gimana sih Kak Sita memperbaiki itu, mungkin dari diri Kak Sita sendiri, mungkin dari pekerjaan yang akan Kak Sita lakukan ke depan? Ya gini, sekarang aku selalu berpikir gini, 37 kemarin memang itu pengalaman ya. Kalau 2023 kena resesi itu saya kena berarti. Urusan hati tapi ya sudahlah, udah lewat lah gitu. Gimana saya berpikir untuk bangkit lagi. Saya kan tadinya sampai yang di tempat tidur, males lah ngapa-ngapain, mau ngapa-ngapain males. Akhirnya saya berpikir, apa sih yang bikin gue kayak gini gitu. Jadi positif negatifnya tuh lebih banyak mana? Ternyata lebih banyak negatif saat ada dia gitu. Ngapain aku begini? Aku keluar bangkit, ternyata banyak positifnya. Lama-lama lupa dan kadang-kadang udah lupa nih, bener loh, saya bener gini lupa yang kita kadang-kadang teman kemarin lihat ini, oh iya, jadi udah hilang gitu. Dan sekarang saya ngasih tahu ke teman-teman gitu, kayak teman-teman, aduh gue habis putus cinta nih, gue galau banget ini, aduh rugi galau. Sekarang ini perempuan harus pakai logika. Saat kamu punya pasangan, hidupmu tuh lebih banyak positif atau negatifnya sama dia. Kalau ternyata banyak negatifnya, ikhlasin. Positif depan nih, berarti selama sendiri nih banyak positifnya, ya sudah, ngapain kamu menangisin yang negatif gitu loh. Positif, hidup gua terus positif gitu. Orang sakit aja pergi berobat, ngapain kamu bertahan untuk sakit kayak gitu loh saya, teman-teman. Wah gitu ya. Akhirnya teman-teman sekarang kayak yang mereka punya masalah tuh sering kayak curhatnya atau apa. Aku tuh tempat curhat teman-teman. Aku banyak megang rahasia orang, tapi aku nggak pernah itu aku muntahin di publik gitu loh. Itu ya antara teman ini dan ini cerita itu nggak akan ada yang tahu gitu. Dan alhamdulillahnya saya itu punya kalau abis diajak cerita sama orang amnesia gitu, lupa kalau kamu ketemu dia kemarin ngobrol apa gini, lupa beneran saya. Jadi pendengar ngasih saran ke teman, abis itu lupa, amnesia, saking banyaknya orang pada cerita kan. Terkait karir maksudnya gimana? Kalau karir ya saya mau gini, kemarin waktu saya udah habis di sinetron ya kan, sinetron itu menghabiskan waktu di lokasi syuting yang sangat panjang, dan waktu saya sama anak itu banyak kebuang, saya kehilangan momen-momen sama anak. Ya sekarang saya waktunya untuk urus anak, lebih banyak waktunya sama anak, dan mau cari kerjaan lagi yang tidak menguras waktu terlalu banyak di lokasi tempat kerja lah, harus bisa balance, kalau setidaknya lebih banyak waktunya sama anak gitu. Dan kemarin juga kayak tamparan juga buat aku dari anakku, 3 tahun ya aku tinggalin anakku, mungkin seminggu sekali ketemu, tiba-tiba aku menikah dan anakku bilang, bunda itu udah gak perhatian lagi sama aku, bunda tuh udah gak sayang lagi sama aku. Ternyata anak aku bilang gini, bunda jangan nikah lagi ya. Itu sebuah tamparan loh. Karena kalau bunda nikah lagi tuh akan udah gak pernah kasih sayang bunda tuh kurang, terus bunda akan gak mau lagi dibagi-bagi lagi. Dari situ kayak berarti anakku tuh kurang gitu. Bunda kalau ini sibuk malam minggu, kenapa sih nggak di rumah sama aku? Dari situlah kayak anakku tuh butuh aku gitu. Jadi kayak mau ngebayar itu semua. Jadi kayak sekarang pengen balik karirnya adalah yang nggak menghabiskan waktu banyak, adalah berbisnis, nyanyi gitu, nyanyi lagi. Walaupun udah lama banget nggak nyanyi, tapi semua itu nggak ada yang kata terlambat kalau kita mau belajar dan belajar lagi. Tapi nggak jadi trauma kan? Trauma sama laki-laki enggak lah, saya masih doyan laki, saya nggak mau trauma. Buat apa? Trauma, menyesal itu kalau sesuatu itu yang bagus kita menyesal, tapi kalau nothing, oke lah ya bye. Berarti masih percaya ada yang lebih baik? Oh percaya, begitu ibarat ini ya, ibarat pintu tadinya ketutup semua, begitu buka gerbang ternyata banyak yang bagus-bagus ya di luar sana, gitu. Baru sadar. Baru sadar gitu. Kemarin itu
sayap saya dicolong sama dia kan, hilang lah itu sayap saya kan. Mau jalan pun susah, mau ngapa-ngapain males, nggak bisa terbang. Oh, akhirnya dia menghilang sudah. Kita ambil lagi sayapnya, kita pasang walaupun terpatah-patah, ini langsung terbang kembali. Like Malvision ya kan, terbang kembali lagi menjadi seorang Sinta Bahir yang baru. Ini Sinta Bahir yang hidupnya apa adanya, nggak pernah ngada-ngada, nggak perlu settingan ya kan. Ya, inilah Sinta Bahir. Hidup sudah disetting sama Tuhan. Ngapain kita hidup perlu settingan? Benar nggak? Tapi kapan Kak nyari calon? Nggak perlu nyari Sinta Bahir. Mohon maaf, baru proses cerai aja udah banyak yang ngantri. Nah, ketok palu aja belum. Kemarin sudah ada yang ngajak nikah, aku bilang sorry ya, saya bukan nggak mau, saya masih normal juga, tapi mohon maaf gitu. Tinta pengadilan aja belum kering ya kan. Itu orang pengadilan bingung ini mau di ngapain sih, orang tahu gitu ganti foto aja, beli tip ek ya kan. Itu orang KUA tip ek aja ganti nama sama ini, ngapain yang repot-repotin ngabis-ngabisin buku aja gitu kan. Jadi saya belum mau, saya sekarang pokoknya fokus karir, fokus ngurus anak, dan hidup saya bermanfaat buat orang lain. Ada berapa yang deketin? Banyak lah, tadi kan dengar sendiri kan. Nah, orang Arab pun ada, bukan halu, ada. Itu teman saya juga yang ngomong kan, memang ada, saksinya memang ada. Saya nggak halu, saya hidupnya nggak mau halu-halu, capek. Kita itu hidup penuh mimpi boleh, tapi jangan mimpi yang halu yang nggak nyampe gitu loh. Yang ngajak nikah dari mana? Udah ada 3 orang. Udah ada 3 orang sampai bilang, ya udah aku tunggu sampai kamu siap. Terus nih, kamu tuh sombong banget ya kalau ditelepon. Tunggu antrian. Enggak, saya memang suka bercanda kan. Memang nggak mau semua saya jadiin teman, karena dengan berteman membuka banyak link, berteman itu akan membuka pintu rezeki gitu. Kalau kita sudah berkomitmen lagi, ya sudah, kita diam di sini. Belum tentu pasangan kita mengerti kondisi kita, belum tentu dia paham dengan karakter kita, yang ada akan debat. Habis waktu saya di situ, tahu-tahu umur saya udah 40 ya. Tahu-tahu umur saya 50 ya kan. Umur 20 kita kan masih banyak gaya ya kan. Umur 30 bergaya, umur 40 berbahaya ya kan. Nah, umur 50 udah mati gaya, mau ngapain lagi? Udah deh, terserah siapa yang mau ya kan. Akhirnya salah mungut dah gitu. Nah, tapi buat kedepannya jadi pelajaran juga nggak sih, kan kemarin perkenalannya singkat banget. Iya. Kedepannya jadi pelajaran juga nggak? Ya itulah pengalaman buat saya, dan jangan diulang lagi bahwa sesuatu yang cepat akan hilangnya pun cepat. Atau pengen milih yang spesifik seperti apa sih Kak? Maksudnya Pengusaha kah? Sekarang itu udah nggak ada lagi di sini. Kalau dulu kan pengen yang ini, udah nggak ada di list itu semua. Yang penting bisa memberi kenyamanan dan jangan punya orang aja. Saya nggak suka berbagi. Emang rela bagi-bagi. Bisa aja nggak boleh kan dibagi-bagi. Kak Sinta ngomongin soal berlian, bener nggak sih harganya ratusan juta? Ini berlian. Ya kalian kira-kira sendirilah ya. Tapi beli berlian tuh kakak kayak wajib gitu nggak? Karena gini, berlian itu sebuah hiasan buat perempuan. Perempuan tuh punya kelas masing-masing ya kan. Maaf ya, ketika kita sudah memiliki uang yang cukup, kita beli diamond, berat itu bukan untuk pamer, bukan untuk memaksakan, tapi sebuah apresiasi buat diri kita sendiri. Kita menghargai diri kita dengan apa yang kita pakai gitu. Kalau kita dulunya ini pakainya masih pakai emas aja gitu, ya itu wajar karena memang uangnya masih di situ. Tapi uang sampai sini ya nggak apa-apa gitu loh. Itu bukan karena aku sombong nih mau pamer, enggak. Jadi itu sebuah hadiah buat diri sendiri gitu. Jadi aku nggak pernah melihat itu, kok beli barang yang mahal. Ada kan orang yang beli sesuatu untuk pamer, untuk apa sih ya? Iya gitu. Untuk ria gitu. Kalau saya kan beli sesuatu yang saya pakai gini, saya nggak perlu ngomong, orang udah tahu gitu. Ketika saya berdiri di lingkungan ini, dia tahu, oh dia pakai ini. Nggak perlu saya nyebutin ini nggak perlu. Harganya bingung nyebutinnya. tapi betul 3 digit? Hah? Ini? Ratusan betul? Ya pokoknya cukup lah ya. Beli rumah cukup pakai berlian. Ini buat DP dulu aja kalau rumah ya kan. Rumah di mana dulu ya kan? Emang buat rumah di mana Kak Sinta? Hah? Di Aku umpamakannya maunya Jakarta Selatan sih,
belum ada yang mindahin, aku masih di Jakarta Timur nih. Kode keras. Tapi Kak Sinta bener nggak kalau misalnya cincin berlian dari pengagum rahasia atau orang baru kenal yang sering mentransfer? Itu beda orang ya yang transfer. Jadi ini orang yang apa ya? Lagi dekat. Enggak, pernah ketemu, pernah kenal di acara. Waktu itu kerja, ada pekerjaan. Ya kenalan banyak kan, banyak teman-teman, tapi ada salah satu yang nyangkut mungkin kan. Tapi saya nothing tulus saja, saya berteman bahwa saya berpikirnya ada pekerjaan, tapi nggak tahu kan urusan hati gitu. Tiba-tiba saya melihat lah koleksi. Saya kan biasa ada orang nawar-nawarin perhiasan atau teman tas apa gitu-gitulah. Saya kan lagi gini-gini, bagus ya gini-gini. Kamu mau gitu? Hah? Langsung mahal, nggak usah deh gitu. Nggak apa-apa kalau mau. Hah? Langsung antara kok baik kali. Ya kita nggak nolak ya kan, namanya juga duit. Kalau dibilang ih cewek matre, hari gini perempuan jangan murahan say ya, jangan mau cuma dibeliin bakso, diajak pergi ke kos-kosan lo mau, harus yang mahal perempuan, lu cantik harus mahal. Ya jangan mau cuma diboncengin motor, abis itu cuma gunting doang hadiahnya, jangan mau. Kita hadiahnya harus sesuatu yang berharga ya, jangan mau cuma begitu doang. Jadi ini cuma duduk doang ya kan, duduk doang ya kan, jangan bilang suhu ya kan, jangan bilang suhu, baru duduk aja udah dapat batu berlian lagi kan, bukan batu kali yang digosok mati ya kan. Nah. Itu tadi yang ngajak nikah atau enggak kan? Beda Enggak, dia nggak ngajak nikah, dia takut, dia udah bilang ya kalau sama aku jangan ngomong-ngomong serius karena apa, aku belum mau berpikir serius, otakku masih berat gitu. Padahal kita masih keker dulu kan, yang mana yang bagus nih gitu. Wah pada nonton besok, oh kurang aja nih gue kayaknya di keker doang nih gitu. Tapi kriteria lelaki idaman Kak Sinta seperti apa sih? Aku suka laki-laki kalau dari segi fisik ya tidak munafik, harus tinggi, putih ya kan, bersih, terus ya yang jelas wangi dan berduit ya kan. Dan nggak pelit ya. Kalau berduit tapi pelit buat apa? Sekarang udahlah, saya kalau dulu kan saya mikirnya yang penting dia baik, sayang sama saya saya. Kita kan nggak tahu ketika dia main maaf ya, lihat dia chat dengan perempuan, hati kita sakit kan. Tapi kalau kita dengan orang yang bisa ngasih kita sesuatu, sakit kita terbayarnya, ya udah kita pergi aja ke luar negeri ya kan, kita beliin apa gitu. Kalau ini kan udah duit nggak ada, sakit hati ya kan, kita aduh nggak deh, udah deh, lahir batin kita ini sakit gitu loh. Jadi sudah cukup Sinta please buka mata gitu. Itulah sebenarnya saya tidak seperti ini yang membuat saya menjadi seperti ini adalah apa? Saya terbentuk dari orang-orang yang saya tulus, akhirnya disakitin, akhirnya saya saya nggak boleh jadi orang yang iya nggak, semua harus pakai kamu bisa ngasih apa gitu sekarang. Tapi itu tadi anak bilang jangan nikah lagi. Terus Kak Sinta bilang 50 tahun takut mati gaya. Ada target tidak sih sebetulnya pengen nikah lagi? Pastilah aku pengen nikah lagi sebelum mati gaya ya kan. Kalau udah mati gaya udah salah mungut takutnya gitu kan. Jadi aku nggak mau, aku tetap mau cari pasangan. Namanya manusia tuh ada tuanya, ada sakitnya. Siapa temannya adalah pasangan itu. Gitu. Maksimal umur berapa? Maksimal umur berapa? Ya 40 lewat lah ya kan, gitu. 40 lewat, jangan masih berbahaya aja, jangan sampai mati gaya gitu. Kalau udah mati gaya bahaya kita kan, orang lirik pun males gitu loh. Kak Sinta, tapi cincinnya mirip kayak model yang dipakai sama Lady Di sama Mei. Sama Get. siapa? Medinter. Ini Lady Di. nggak tahu ya, karena suka aja modelnya kan, klasik. Terus sebagai perempuan yang apa ya, punya taste kelas gitu loh. Itu aja sih, karena saya suka dengan sesuatu yang bagus gitu. Ya bagus, nggak perlu mahal, tapi kebetulan ini bagus tapi harganya cukup mahal. Dapetinnya di negara mana? Hah? Dapetinnya di negara mana? Ini nggak tahu ya, kemarin itu pokoknya dapat aja karena teman jual, ya udah. Oke. Harapannya dong di usia ini seperti apa mungkin Kak Sinta? Harapannya di usia ini saya tetap sehat, sehat nomor 1, sehat, panjang umur, banyak rezeki, dan saya bermanfaat buat orang lain. Selama Allah kasih saya tubuh ini, raga dan jiwa saya, semoga terus
saya tidak kuliah tapi saya bisa menguliakan banyak orang itu. Jadi ada pepatah kan bilang bahwa kita tuh orang hebat itu akan menjadi orang yang hebat itu dia bisa bikin orang lebih hebat dari kita gitu. Termasuk akan jadi perbaikan untuk anak ya kan? Iya dong, anak dan anak saya itu karena sama bapaknya masih sering ketemu, jadi dia nggak butuh sosok ayah baru gitu loh. Itu mah bunda aja yang pengen punya suami, akan nggak butuh ayah lagi gitu. Kan udah ada ayah gitu. Jadi ya sudahlah ya. Jadi sekarang jalanin hidup, fokus sama karir, fokus sama anak, dan nabung buat hari tua dan bermanfaat terus buat orang lain karena masih banyak titip-titipan ya yang harus selesai. Oke. Oke.